Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 1901 2020 1034, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen saya, yaitu Bu Ruspa, dengan mata kuliah Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ROV, alias Radio over Fiber. Radio over Fiber ini terdiri dari latar belakang, pengertian RUF, sistem kerja RUF, kekurangan dan kelebihan RUF, klasifikasi RUF, prinsip kerja RUF, dan aplikasi RUF. Latar belakang dari RUF yaitu terdapat dua sistem transmisi data, yaitu transmisi dengan menggunakan link radio microwave atau disebut dengan nirkabel, dan transmisi jaringan melalui kabel fiber optik atau FO. Transmisi data melalui link radio microwave karena menggunakan kabel serat optik. Jadi keduanya tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka muncullah gagasan atau ide dari penggabungan kedua sistem transmisi tersebut dengan harapan akan diperoleh suatu sistem transmisi yang baru yang lebih baik daripada keduanya. Sistem transmisi tersebut saat ini dikenal sebagai radio over fiber atau dikenal RUF. Pengertian dari RUF. Nah, pengertian dari RUF yaitu RUF ini merupakan suatu sistem hibrida yang mempunyai dua jalur transmisi. Dua jalurnya yaitu serat optik dan jalur bebas radio. Yang kedua itu merupakan suatu proses pengiriman sinyal radio melalui kabel serat optik yang mana saat ini dibutuhkan untuk industri menuntut efisiennya dengan menggunakan kabel serat optik sebagai medium perantara. Maka akan diperoleh kecepatan transmisi yang lebih besar dibandingkan ketika dilakukan transmisi secara langsung. Boleh kita lihat di sini ada gambar dari sel tower A dan sel tower B. Di sini ada fiber optiknya dari 10 sampai 100 bits. Terus di sini ada carrier core network. Sini memberi tegangan sampai ke sini dari microwave-nya yaitu 100 mbit. Kemudian kita masuk ke sistem kerja RUF. Nah, RUF radio over fiber ini merupakan bekerja berdasarkan prinsip penggabungan segi kelebihannya dari serat optik dan nirkabelnya. Tujuannya agar pengguna dapat menikmati performansi yang lebih bagus daripada nirkabel, tetapi tidak semahal pada instalasi kabel serat optik. Kemudian kita masuk ke sistem kerja RUF, radio over fiber. Di sini bisa kita lihat gambarnya dari sistem kerja RUF. Hybrid itu lari ke fiber. Network tuh dibagi lagi, di remove antena per unit baru ke ponsel, mobil unit, wireless terminal. Dalam sistem kerja RUF ini, gelombang mikro pita lebar suara data dimodulasikan pada pembawa optikal di pemancar utama dan kemudian dikirimkan ke tempat yang berjauhan atau di pangkalan pemancar lainnya. Dengan menggunakan serat optik, pangkalan pemancar kemudian mentransmisikan sinyal RF untuk area yang lebih kecil dengan menggunakan antena gelombang mikro. Di gambar samping. Kemudian masih dalam sistem kerja RUF, dalam mencakup daerah area nirkabel, dapat dipasang link radio over fiber antara radio access point atau RAP untuk memancarkan sinyal terbesar daerah sel mikro. Tuh, di sini kita bisa lihat gambarnya. Ini tower yang dipasang
sini ada CBS, MSC, CBS, PSTN. Yang mana CBS itu adalah Center Base Station, MSC yaitu Mobile Switching Center, dan BS yaitu Base Station. Kemudian di sini kita lihat dari antena, terus dia masuk kalkulator, bagi dua, low noise masuk ke laser, terus berkembang lagi jadi foto detektor. Kemudian kita masuk ke klasifikasi roof. Roof ini klasifikasi roof itu terbagi atas 3, yaitu roof berdasarkan wilayah, roof berdasarkan RVC, roof untuk daerah terpencil. Roof berdasarkan wilayah yaitu roof yang dapat meningkatkan kapasitas akses kabel dengan menggunakan setidaknya satu stasiun dasar untuk komunikasi antar gedung. Jadi roof ini menggunakan setidaknya satu untuk stasiun dasar. Akan tetapi sistem ini memiliki kekurangan, yaitu bila ada banyak gedung maka ada banyak stasiun dasar. Berarti dia ada kekurangan juga. Kemudian roof berdasarkan RVC. Roof ini bersifat dinamis. Jadi RVC ini bersifat dinamis, dapat mengikuti pergerakan pengguna dengan menggunakan protokol TDMA, Time Division Multiple Access. Proses over bandwidth bisa lebih cepat. Kelemahan dari RVC ini adalah memerlukan adanya handover. Jadi dia punya kelemahan yaitu memerlukan handover. Roof untuk daerah terpencil. CS yang memakai Tunable Transmitter atau TT dan Tunable Receiver TR dapat memperlebar jangkauan gelombang. Selain itu, roof ini memiliki struktur CS yang sederhana. Kelemahan dari daerah terpencil ini adalah kapasitasnya dibatasi jumlah TT dan TR. Nah, di sini kita masuk ke kekurangan dan kelebihan roof atau radio over fiber. Kelebihannya yaitu yang pertama ada rugi-rugi rendah. Yang kedua ada bandwidth lebar. Yang ketiga ada tahan terhadap interferensi radio frekuensi. Yang keempat yaitu instalasi dan perawatan yang mudah. Kelima, mengurangi kontaminasi noise. Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan. Ketujuh, meningkatkan kapasitas data. Dari kelebihan tersebut, roof ini juga memiliki kekurangan, yaitu noise dan distorsi pada komunikasi analog terjadi juga pada roof. Yang kedua itu membatasi noise figure atau NF dan rentang dinamik jaringan dari roof. Kemudian kita masuk ke aplikasi roof. Aplikasi roof terbagi atas 5, yaitu sistem distribusi video, jaringan seluler mobil, layanan mobil broadband, WLAN, komunikasi satelit. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan seluler atau mobil. Dari aplikasi WLAN. Merupakan salah satu aplikasi dari jaringan seluler ini merupakan salah satu aplikasi penting teknologi dari roof. Yang mana dikarenakan pada jumlah pelanggan terutama untuk mobil seluler semakin bertambah sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Dengan roof ini, lintas mobil GSM dapat disampaikan secara efektif dengan memanfaatkan keuntungan dan teknologi SMF. Lokasi kapasitas yang dinamis pada jaringan seluler mobil yaitu memberikan keuntungan dari operasional yang signifikan untuk jaringan seluler. Kemudian kita masuk ke sistem distribusi video dari aplikasi WLAN. Dalam daerah jangkauan dari distribusi video, MVDS dilayani oleh sebuah pemancar yang terletak di bagian tiang atau bangunan yang tertinggi. Peralatan juga digunakan dengan sederhana dengan menggunakan teknik roof.
contoh dari distribusi video yaitu menggunakan osilator GUN dengan antena mereka sendiri dan pipa panas dan untuk stabilisasi frekuensi. Hubungan serat optik dapat digunakan untuk memberikan kekuatan baik pada gelombang perjalanan tabung atau solid state penguat pada frekuensi transmisi. Hal ini juga menyebabkan dapat mengurangi berat badan dan angin pemutar pemancar. Kemudian kita masuk ke komunikasi satelit. Komunikasi satelit ini digunakan untuk optik kecil kurang dari 1 km dan beroperasi di frekuensi antara 1 dan 15 GHz. Dengan melakukan peralatan frekuensi tinggi dapat terpusat. Aplikasi kedua juga melibatkan remoting dari stasiun bumi sendiri. Dengan menggunakan teknologi roof antena, tidak perlu dalam wilayah kontrol, misalnya switching center. Mereka juga diletakkan beberapa kilometer jauhnya, meningkatkan fasilitas atau mengurangi gangguan dari sistem terestrial lainnya. Kemudian kita masuk ke layanan mobil broadband. Yang dimaksud dengan layanan mobil broadband ini untuk memperluas layanan yang tersedia di broadband integrated service digital network atau BISDN untuk semua jenis pengguna teknologi mobil, yang mana dikarenakan bitrate sangat tinggi yaitu sekitar 155 Mbps per pengguna. Pembawa frekuensi didorong ke gelombang. Maka dari itu kepadatan tinggi dari sel radio diperlukan dalam rangka untuk mencapai cangkupan yang tinggi. Sel mikro dapat terhubung ke jaringan BISDN dengan serat optik link. Kemudian kita masuk ke WLAN. Pada WLAN over fiber fungsi central base station analogi head-down, sedangkan radio access point disebut dengan RAW, remote access unit. Di mana dalam komunikasi narrowband dan WLAN konvensional, fungsi pemrosesan sinyal RF seperti up conversion, modulation, dan multiplexing dilakukan di RAW lalu disalurkan ke antena, sedangkan pada WLAN over fiber yang mengadopsi sistem WLAN konvensional dapat dilakukan pemusatan pemrosesan sinyal RF pada suatu lokasi yang di-share atau head end. Sini bisa kita lihat WLAN. WLAN ini di center unitnya ada yang pertama server, access point, kemudian terbagi dua, laser, produktor. Terus sini ada download, masuk produktor, modem, baru terbagi atas laptop. Oke. Mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.